Shalom, puji Tuhan. Mari bersama kembali kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, judul perikopnya adalah hidup orang Kristen. Dan di sini mengacu juga kepada kehidupan Kristen di akhir zaman. Bayangkan kalau Rasul Petrus saja berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini di zaman Rasul Petrus, dan sekarang 2000 tahun kemudian, apa yang pantas disebut untuk zaman kita ini? Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Dan kalau kita melihat akhir-akhir ini, banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Bahkan orang yang kelihatan tenang pun sebenarnya menyimpan ketakutan, menyimpan ketidaktenangan dalam hatinya. Bahkan kalau kita melihat berita-berita sekarang, walaupun banyak disensor, ya, maka kita melihat kekacauan di mana-mana, sehingga kita itu menjadi tidak tenang. Bahkan mungkin kita yang di Pamekasan tidak terjadi apa-apa. Tetapi kemungkinan besar kita juga tidak bisa menjadi tenang. Kenapa? Karena ada keluarga kita di kota yang sedang kacau. Ya. Sehingga walaupun kita di sini kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi hati pikiran kita memikirkan keluarga kita yang tinggal di kota di mana terjadi kekacauan. Dan kemarin kekacauan itu merambah ke berbagai kota. Tetapi herannya saya, masih banyak orang Kristen yang tidak mau sadar diri dan mencari Tuhan. Ya, itu kan heran sekali. Ya. Mau sampai kapan mau diapakan lagi supaya kita itu mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Ya. Adalah hal yang bodoh kalau kita itu tidak mau mengakui bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Ya. Jadi mari kita seberapa banyak yang dipimpin oleh Roh Kudus dan disadarkan oleh Roh Kudus, kita semua mempersiapkan diri sungguh-sungguh bahwa pada akhirnya apapun yang terjadi kita kedapatan layak di hadapan Tuhan. Dan saya mau menekankan juga bahwa kita itu bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Iman kita tidak bisa membantu suami istri kita, iman kita tidak bisa membantu anak cucu kita. Semuanya bertanggung jawab pada iman masing-masing. Ya, oleh karena itu puji Tuhan pada akhirnya nanti di surga. Yang masuk ke surga tidak akan ingat ke yang masuk ke neraka. Itu adalah
penghiburan bagi kita. Ya. Bayangkan kalau kita masih ingat kepada famili-famili kenalan kita yang masuk ke neraka, kita tidak bisa bersuka cita di surga. Ya. Oleh karena itu, mari selagi kita ada di muka bumi, di akhir dari akhir zaman ini, kita menyadari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahkan saya mau katakan kekacauan di Indonesia itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh tindakan-tindakan konyol yang orang bodoh pun mau mengatakan itu adalah keputusan bodoh. Ya kan? Setiap waktu kita mendengarkan naik pajak, naik pajak, naik pajak. Dan kemudian kita mendengarkan yang menaikkan pajaknya tidak bayar pajak. Ya kan? Sehingga ini kan bikin orang kan marah sekali. Ya. Tetapi bersyukur kita sebagai orang Kristen diingatkan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Di akhir zaman dibutuhkan penguasaan diri. Di akhir zaman juga Alkitab jelas mengatakan betapa cocoknya dengan keadaan kita di akhir zaman. Salibkan daging. Salibkan daging. Ya. Tanpa menyalibkan daging kita tidak akan bisa menguasai diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tanda-tandanya banyak. Ya. Perang antar negara, bahkan hanya rebutan tanah. Ya kan, Kamboja dengan Kamboja dengan Thailand kan hanya rebutan tanah aja. Ya. Perang. Masalah ekonomi perang. Ya. Indonesia antar suku, antar agama perang. Semuanya perang. Masih kita itu sadar tidak sadar sedang menunggu bencana alam. Gempa, tsunami, ini kan sebenarnya sudah didengung-dengungkan. Antara sadar tidak sadar kita itu sebenarnya menantikan apa yang didengung-dengungkan ini. Ya. Dan memang ini sedang menuju pada kesudahannya. Anda kalau perhatikan bahkan Alkitab berkata bumi ini kalau dulu pernah dimusnahkan dengan air, nanti akan dimusnahkan dengan api. Bagaimana secara alami saja kita sudah mendengar orang-orang berkata, aduh kok panas ya, hawanya semakin panas, hawanya semakin panas. Kita mendengar di sini kebakaran, di sini kebakaran, hutan kebakaran. Ya. Bukankah kalau melihat hal yang sederhana ini saja kita tahu bahwa, oh iya, penggenapan firman Tuhan itu pasti terjadi dan ini semakin dekat. Ya. Tetapi saya mau katakan tanpa bosan, heran ya. Kok masih tidak ada atau tidak bertambah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang terjadi penggenapan firman Tuhan lagi. Yang pertama akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Sementara orang Kristen hidup dalam kedagingan, sekarang ini sedang bermunculan orang-orang dari agama lain yang bertobat, yang menerima Yesus dan menggebu-gebu. Ya. Itu yang terjadi. Bagaimana di Iran dalam 1 tahun 1 juta lebih orang percaya dan menerima Yesus. Ini Iran. Ya. Bagaimana negara Arab sekarang sudah melepaskan jilbab segala macam. Dan kalau sudah begitu ini kan akan mengarah nantinya kepada menerima Yesus. Ya. Dan orang-orang yang baru ini akan begitu bergairah. Yang kita sayangkan adalah yang lama sudah mengalami kelesuan. Sehingga terjadi pergeseran. Ya. Jangan sampai terjadi pergantian. Ya kan? Itu yang kita takutkan. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, mau tidak mau kerohanian kita itu harus mengalami kemajuan.
Kalau sampai kita stagnan, tidak maju, tidak mundur, itu artinya kita mengalami kemunduran. Kalau tidak maju, tidak mundur, berarti iman kita itu mati. Ya. Oleh karena itu mari kita berhati-hati, kita ini ada di akhir zaman. Di sini kembali diingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya. Kuasailah dirimu. Kalau pemazmur dalam istilahnya pemazmur. Setiap pagi aku membunuh orang yang tinggi hati. Aku membunuh orang yang suka memfitnah. Setiap pagi. Itu sebenarnya di dalam penerapannya di dalam perjanjian baru. Itu kan sebenarnya setiap pagi kita mematikan daging. Kita mematikan daging. Dengan segala macam bentuknya. Kesombongan, keserakahan, iri hati, suka marah, sebagainya. Setiap pagi itu dibunuh. Ya. Karena di sini dikatakan kuasailah dirimu. Bagaimana kita bisa menguasai diri kalau antara kedagingan dan roh itu seimbang, selalu bertengkar. Sampai-sampai Paulus sendiri pernah mengalami. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi justru yang jahat itu yang aku lakukan, dikatakan. Ini kan kalau sudah seperti ini kan tidak bisa menjadi tenang. Kita sendiri bisa merasakan ketika kita tahu kita harus melakukan ini yang benar, tetapi ternyata kita melakukan yang salah, kemudian kita sadar dan betapa tidak tenangnya kita. Sebelum kita mengaku kepada Tuhan, sebelum mengadakan penyelesaian, kita tidak tenang. Nah di akhir zaman ini, daging yang tidak disalibkan itu akan diumbar sedemikian rupa. Ya. Anda bahkan secara sederhananya orang yang suka dengan melihat multimedia kan ditawarkan. Kadang kita ingin beli sesuatu. Beli enggak ya, beli enggak ya, beli. Ketika sudah beli, ada lagi iklan. Loh kok lebih murah yang ini? Kan bikin greget. Artinya untuk menjadi tenang itu kan tidak mudah di akhir zaman. Ya. Bahkan anak-anak muda aja kalau yang sudah tua tidak usah dipikirkan lagi. Anak-anak muda aja kalau lihat HP sudah punya HP-nya canggih. Ada yang terbaru. Ini bisa dijual rugi untuk membeli yang baru. Bayangkan seperti ini terus hidupnya bagaimana bisa tenang. Ya. Apalagi yang suka barang-barang yang super mahal kan, mobil, rumah. Bayangkan itu sudah punya rumah 2, masih aja ingin nyicil rumah lagi. Sehingga ketika sudah numpuk, akhirnya tidak tenang hidupnya. Ya. Dan memang inilah akhir zaman. Supaya kamu tidak bisa berdoa. Supaya kamu tidak bisa beribadah. Karena itu kuasailah dirimu. Ketika setiap pagi fokus kita adalah mematikan daging kita. Supaya kita mengalami perkenanan Tuhan. Supaya kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus sepanjang hari itu. Kuasailah dirimu. Ketika kita sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa menjadi tenang. Tanpa kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa tenang. Tanpa salib daging disalibkan dan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, tidak bisa tenang hidup kita. Kita selalu ditarik pada keduniawian. Ya. Kemudian setelah itu kita menyesal. Ya. Kita selalu ditakut-takuti oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian kita menjadi tidak tenang. Oh ini keadaan yang mengerikan loh. Bahkan berandai-andai tuntutan ini tidak disepakati oleh pemerintah. Ingat ada orang yang sudah melaporkan ke Dewan Luar Negeri. Iya kan? Dan bagaimana kalau kita diembargo?
Bagaimana dengan ekonomi kita? Ya. Jadi mari perhatikan bahwa ini waktunya kita itu mencari Tuhan, berdoa, bahkan mungkin berpuasa untuk kesejahteraan kota kita, supaya Alkitab katakan kita itu bisa menjadi tenang, supaya kita menjadi sejahtera. Pak, ada apa mikirin pemerintah, diri kita sendiri aja ini tidak selesai-selesai. Nah, kan repot. Biarlah orang lain, pemerintah, kita yang memikirkan, kita Tuhan yang mikirkan. Ya. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang fokusnya masih tetap cari uang, mengikuti kesenangan diri sendiri. Ya. Padahal keadaan sudah seperti ini. Saya dikirimi berita bahwa bahkan orang-orang yang mau ke Surabaya lewat Pantura itu sudah dicegat. Ya, sudah dicegat, dihalang-halangi. Heran kembali bahwa saya mau katakan heran. Kok masih ya banyak orang tidak mau mengejar kekudusan, takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, ada kesempatan beribadah. Saya bahkan melihat rekaman dari satu penginjil yang saya punyalah beberapa bukunya. Ketika dia masuk ke Cina dan berhasil membawa Alkitab satu koper besar. Itu jemaat di Cina rebutan sedemikian rupa. Rebutan. Anda bisa bayangkan kerohanian yang seperti itu? Kira-kira ketika kita itu ditawarkan Alkitab seperti itu, bagaimana? Jadi satu aja tidak dibaca. Ya. Kerohanian kita ini, yang saya mau gambarkan adalah, yang mau saya Anda semua ini gambarkan, bayangkan, bagaimana kerohanian kita sekarang di akhir zaman ini dibandingkan dengan kerohanian orang-orang Cina itu. Ya. Dikatakan sekitar 20 juta, 20 ribu atau setiap hari 20 ribu atau 2 juta. Setiap hari di Cina terjadi keselamatan. Mereka terima Tuhan Yesus. Sedangkan kita di Indonesia hanya cari jiwa antar gereja dipindahkan, nanti bosan dipindahkan lagi. Ya. Kita yang agak waras, ya saya mau katakan agak waras, berpikir apa pemerintah terlalu boros. Tahukah Anda bahwa di satu sinode yang terbesar lah di Indonesia, para petingginya, MPL-nya, itu pengurus yang atas-atas, itu mengadakan rapat untuk gerejanya, untuk sinodenya di Sydney. Anda bisa bayangkan, kan mereka otomatis kan tidak akan bayar dengan uang mereka sendiri. Berarti gereja dan pemerintah sama dong. Anda lihat bahwa Anda boleh cari di media, Anda akan tahu sinode apa. Bayangkan sinode di Indonesia mengadakan rapat di Sydney. Mereka berangkat semua foto-foto bersama di pesawat, itu bukan bisnis. Bukan ekonomi, itu yang bisnis. Yang tidurnya begitu. Maksud saya bahkan pendeta-pendeta pun mengumbar kedagingan. Padahal jelas di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya banyak orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan bahkan tidak percaya pada firman Tuhan. Kalau mereka mempercayai firman ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, pasti kita akan hidup sederhana, mematikan daging dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tidak mengumbar kedagingan. Ya.
Anda boleh cari itu di sosial media. Aduh, saya sedih, marah bagaimana ketika lihat itu. Sama seperti, berarti benar seperti sebuah buku yang saya pernah baca, kalau tidak salah karangannya Francis Frangipani. Di sana dikatakan jangan keliru. Kalau mengatakan negara begini seharusnya bertobat. Coba lihat, negara itu adalah gambaran keadaan gereja yang sebenarnya. Jangan dibalik, dia bilang. Negara adalah gambaran keadaan gereja yang sebenarnya. Jangan dibalik. Kita seringkali berpikir gereja dipengaruhi oleh negara. Oh tidak. Negara itu dipengaruhi dan merupakan gambaran manifestasi keadaan gereja yang sebenarnya. Sedih karena kita lihat di sini bahwa banyak gereja, banyak hamba Tuhan tidak percaya bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Ada seorang pendeta yang berkata, kalau dia itu khotbah, kalau mereka tidak menyanyikan karangan dari pendeta itu, dia tidak mau khotbah. Dan kita melihat sekarang perluasannya. Gereja-gereja yang besar sekarang menciptakan lagu masing-masing dan menyanyikan lagunya masing-masing. Kemudian dikatakan tahun depan saingannya itu akan mengeluarkan album. Otomatis mereka nanti akan menyanyikan lagu-lagu mereka sendiri. Seorang pencipta lagu rohani, bahkan penyanyi rohani, bahkan mengadakan banyak seminar. Dia katakan, seharusnya bahkan gereja-gereja pun membayar royalti kepada pencipta lagu rohani kalau menyanyikannya di gereja. Kalau menyanyikan di gereja loh ya. Bukan di tempat-tempat yang mendatangkan konser-konser itu. Anda melihat, saya mau sampaikan inilah gambaran yang ada sekarang. Sementara firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sementara kita melihat, kita membaca, kita mendengar. Ini loh tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi semua. Tetapi tidak ada. Atau sedikit sekali yang mempercayai firman Tuhan ternyata. Oh, ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Menghadapi apapun juga. Ketika kita kekurangan. Ketika kita bahkan mendengar segala sesuatu, ada dua pilihan. Takut atau tetap menjadi tenang. Bagaimana bisa menjadi tenang kalau salib atau daging tidak disalibkan? Bagaimana bisa menjadi tenang kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan kita? Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menguasai semuanya. Kita tidak akan bisa tenang, mau berusaha tenang bagaimanapun. Kalau kita tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa tenang. Ya. Kehidupan di akhir zaman seharusnya kita menyadari banyak hal yang perlu dipangkas dalam hidup kita. Banyak hal yang perlu dipangkas. Ya. Pak, tapi kita kan manusia sosial. Bahkan ngumpul-ngumpul sama teman yang akan memancing pembicaraan yang tidak kudus pada akhirnya kan. Dalam banyak bicara itu pasti ada kesalahan. Kenapa kok tidak dipangkas? Ketemu sebentar aja, jangan berjam-jam. Ya. Karena kalau sudah berjam-jam, sebenarnya kita tahu banyak hal yang bisa kita lakukan di hadirat Tuhan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di hadirat Tuhan. Dibandingkan dengan hanya mengumbar pembicaraan ngalor ngidul
Dan Alkitab katakan di banyak bicara pasti ada dosa. Ya. Jadi mari kita lihat kembali kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena Alkitab juga berkata banyak orang yang mati karena ketakutan. Hanya mendengar aja takut. Ya. Banyak orang mati karena ketakutan. Berarti kan mereka hanya mendengar. Mereka kaget, mereka mati. Ya. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu supaya kamu tenang dan kamu dapat berdoa. Atau kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahwa tujuan akhirnya adalah doa. Karena untuk akhir zaman Yesus selalu mengingatkan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Selalu kalau sudah bicara akhir zaman, berjaga-jaga dan berdoa ini tidak bisa dipisahkan dari akhir zaman. Itu kebutuhan pokok. Anda ngerti kan arti kebutuhan pokok? Ya. Jadi berjaga-jaga dan berdoa itu adalah kebutuhan pokok di akhir zaman. Apapun yang kita hadapi sebenarnya ini adalah kuncinya supaya kita bisa menghadapinya dengan benar. Ya, bukan dengan baik, dengan benar. Berjaga-jaga dan berdoa. Di sini ditekankan supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan doa kita? Apakah sudah kita lakukan dengan benar? Apakah doa kita mengalami peningkatan? Bukan hanya soal waktu doa, tetapi adalah sikap hati kita setelah kita berdoa. Sungguh-sungguhkah kita sudah percaya kepada Tuhan? Seringkali kan orang ketika berdoa tenang, setelah berdoa takut lagi, khawatir lagi. Ya, berarti tidak mengalami peningkatan dong dalam doanya. Kalau kita mengalami peningkatan dalam doa, maka selesai doa kita menjadi tenang. Ya. Kenapa bisa menjadi tenang? Karena kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya. Supaya kamu dapat berdoa. Jangan seperti kebanyakan jemaat yang melimpahkan tanggung jawab doa ini kepada pemimpin-pemimpin rohani. Jangan. Hendaklah kita semua dapat berdoa dan terus berdoa. Di akhir zaman butuh peningkatan untuk kita berdoa. Ya. Karena tanpa itu jangan-jangan kita akan mati ketakutan. Ya. Sedang jemaat, keadaan kita tidak baik-baik saja. Indonesia tidak baik-baik saja. Sungguh. Baru sekarang televisi, TikTok segala macam tidak boleh menyiarkan langsung. Ada apa kok tidak boleh menyiarkan langsung? Berarti keadaan kita memang tidak baik-baik saja. Butuh doa. Butuh doa. Orang-orang percaya mari bangkit. Berdoalah. Tambahkan waktu-waktu doa. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoalah juga untuk bangsa negara kita. Ayatnya ke-8. Tetapi yang terutama di sini dikatakan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita kembali kepada pelajaran yang Yesus sampaikan tentang akhir zaman. Peringatannya adalah di akhir zaman. Kasih kebanyakan orang
semakin tawar. Terjemahan lain mengatakan semakin dingin. Itu tanda-tanda. Anda bayangkan bahkan pembunuh zaman sekarang begitu teganya. Bayangkan mereka setelah membunuh, memutilasi, tenang dan kemudian dengan tenangnya masukkan ke koper, masukkan ke apa, ya kan? Berarti kan kasih kebanyakan orang itu sudah semakin pudar memang. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen pun sekarang kelihatannya tidak peduli pada keadaan sekitar. Mereka mungkin berpikir, tapi saya kan tidak berbuat salah. Oh iya, tapi sebagai orang Kristen kita tidak hanya dituntut sampai dalam taraf, kan saya tidak berbuat salah. Bukan itu. Tetapi di sini dikatakan kasihilah. Tunjukkan kasihmu kepada orang lain. Tetapi yang terutama, hukum yang utama. Ya, Yesus katakan, kasih itu hukum yang utama. Ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sederhananya begini. Bahwa ketika engkau hidup dalam kasih, engkau bisa menjaga mulut. Ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bayangkan anak kita, suami kita, atau istri kita melakukan kesalahan. Karena kita mengasihi, kita menutupi kesalahan mereka, artinya tidak membicarakan. Kalau bisa bahkan menutupi supaya jangan sampai orang lain tahu. Ya kan? Kesalahan suami, istri, kesalahan anak, ya, kesalahan orang tua mungkin. Bayangkan itu kan yang mudah kita pahami. Kalau anak kita melakukan kesalahan misalnya yang narkoba, kalau bisa ditutupi. Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita. Ya. Nah sama dengan kehidupan berjemaat juga. Atau bahkan kita dengan masyarakat. Sudahlah, tidak usah terlalu suka membicarakan kelemahan, dosa seseorang. Kalau bisa tutupi. Jelas di sini. Terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita tidak mengasihi, tidak usah bicara benci. Ya. Kalau kita tidak mengasihi, ada berita yang seperti itu. Kita akan seperti wartawan. Ya. Kita akan seperti wartawan. Tetapi ketika kita dewasa rohani dan hidup dalam kasih, kita akan menjadi orang tenang. Kita akan menutupi itu, sudahlah saya tidak jelas. Jangan tanya ke saya. Kan minimal seperti itu. Ya. Kalau ada orang tanya seperti itu, sudahlah mungkin di bidang lain kita pun akan punya masalah juga. Kalau masalah kita nanti diumbar ke orang lain sama orang lain kan repot juga. Ya kan? Orang yang dewasa rohani akan seperti itu. Kasih. Yesus sendiri ketika mengajarkan tentang doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kaminya terselip, ampunilah kami sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Selesai kemudian amin, kemudian ada kata-kata lagi. Barang siapa tidak mengampuni dosa, maka dosanya sendiri tidak diampuni. Khusus untuk masalah doa, Yesus menyinggung tentang pengampunan itu sebanyak 2 kali. Ya, betapa luar biasanya. Seakan-akan ketika Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami, amin. Yesus mau pergi, tetapi Yesus kemudian berbalik. Ingat ya, barang siapa tidak mengampuni dosa, maka dosanya sendiri tidak akan diampuni. Seakan-akan seperti itu. Artinya penekanan
hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan saudara-saudara seiman adalah pengampunan, hidup dalam kasih. Ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Makanya tadi saya katakan, bahkan acara kumpul-kumpul itu dikurangi kalau tidak penting. Karena dalam kumpul-kumpul yang satu cerita kita kan tidak mau kalah kan. Kita harus punya cerita juga yang menakjubkan untuk menarik perhatian. Ya. Hati-hati di sini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Saya mau sederhanakan supaya sesuai dengan zaman kita. Ketika kita hidup dalam kasih, kita harus hidup dalam memberi. Kenapa saya hapus tumpangan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut? Kalau Anda memberi tumpangan pada orang yang lewat, nginep di rumah Anda tidak kenal, Anda bilang, tunggu dulu ya, saya mau beli makanan untuk sarapan kita. Anda datang bawa sarapan, TV Anda mungkin sudah hilang. Ya kan? Perhiasan Anda sudah hilang. Ya. Karena inilah akhir zaman. Tetapi yang saya mau katakan bahwa sikap atau sifat untuk selalu memberi itu tidak boleh hilang dari kita. Ya. Berilah tanpa bersungut-sungut. Tanpa bersungut-sungut. Datang lagi ini, datang lagi. Memangnya bang saya? Jangan. Kalau memang tidak mampu ya katakan dengan baik. Maaf kali ini saya tidak bisa memberi, kan gitu. Tidak usah bersungut-sungut, memangnya saya ini bank. Tiap butuh uang datang ke saya, tiap butuh uang datang. Jangan seperti itu. Kemudian jangan bersungut-sungut. Kok saya terus ya? Kok yang lainnya itu kan ada yang lebih kaya. Bersyukurlah kalau itu kita. Ya. Karena berarti Tuhan percaya kepada kita bahwa kita mampu dan mau mentaati Dia untuk memberi. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saya mau sederhanakan. Berilah tanpa bersungut-sungut. Ya. Beri. Jangan nawar, ke tukang parkir aja nawar. Ya kan? Jangan. Alah Pak, orang tidak sampai 5 menit. Saya mau beli barang ini, tidak ada. Sudah ya, tidak usah bayar kali ini. Ya. Jangan nawar lah, ke tukang parkir aja nawar. Khusus pengecualian ibu-ibu di pasar silakan nawar. Ya. Loh iya, saya kadang heran juga loh. Istri saya kalau memberi ini bisa ratusan ribu ke seseorang. Tapi kalau beli lombok aja bisa nawar. Dan kalau sudah tawarannya hanya 500.000 dikasihkan, bisa pindah lu ke lain. Padahal kalau saya, saya kasih lah itu, ya kan? Yang saya mau katakan, ayo belajar suka memberi, ya, memberi. Silakanlah yang nawar, silakan nawar. Tapi soal kebiasaan untuk memberi, yang saya mau tekankan, tergerak langsung aja lah kasih. Langsung aja kasih. Anda tidak akan pernah kekurangan dengan memberi. Sehingga sering-seringlah memberi. Rabu yang lalu kita sudah bahas tentang Ishak yang menabur. Dia menjadi kaya dan bertambah kaya. Kata menjadi kaya itu karena dia menabur. Tapi perhatikan kata bertambah menjadi kaya. Kira-kira taburannya bertambah atau enggak? Nah,
Rabu yang lalu kita sudah bahas. Ishak menjadi semakin kaya karena dia menabur lebih banyak. Kalau taburannya tetap, ya hasilnya tetap. Tidak mungkin ada kata menjadi semakin kaya. Kita kan kadangkala orang itu ya, gaji 10 juta dengan kemudian naik menjadi gajinya 20 juta, pemberiannya tetap sama. Sehingga akhirnya kita melihat, tidak ada kemajuan dalam kehidupannya, padahal gajinya naik. Jadi mari perhatikan bahwa banyak hal yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, kata per kata itu sangat penting untuk diperhatikan. Loh, ini kok berubah? Menjadi kaya sekarang menjadi semakin kaya. Kenapa menjadi semakin kaya? Kan seperti itu seharusnya. Bukan kemudian hanya menjadi ayat hafalan bagi orang Kristen. Maka menaburlah Ishak dan dia menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Kan gitu. Loh, kalau di gereja itu dipraktekkan seperti itu loh. Ya. Seharusnya kan mengenal Yesus, mengasihi Yesus, semakin mengasihi Yesus dan menjadi sangat mengasihi Yesus. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Ya. Berilah dengan tidak bersungut-sungut. Sementara kasih kebanyakan orang menjadi tawar, kita harus hidup sebaliknya. Sementara orang memegang kekayaannya karena ekonomi semakin merosot, kehidupan kekristenan disuruh berilah tanpa bersungut-sungut. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Semua orang Kristen, semua orang percaya mendapat kasih karunia dari Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita. Seseorang mendapatkan kan kasih karunia itu anugerah atau karunia itu ada dua macam. Secara alami yang mungkin kita katakan talenta. Kemudian secara spiritual, secara alami di dalam Roma pasal 12. Secara spiritual, secara roh, ya kuasa Allah itu di dalam 1 Korintus pasal 12. Ya. Nah, dari semuanya itu, kita itu dipercayakan minimal, pasti minimal. Satu anugerah Tuhan, karunia Tuhan ada pada kita. Apakah kita menjadi pengurus? Seseorang yang diberi karunia untuk bernubuat, maka dia sebagai pengurus yang baik, dia harus belajar bagaimana bernubuat dengan benar. Bagaimana bernubuat dengan tepat, dengan sopan. Ya. Apa yang bisa mendukung karunianya ini? Apa yang bisa meningkatkan karunianya? Kan dia harus belajar. Itu namanya pengurus yang baik. Ya. Seseorang yang sering kali digerakkan Tuhan untuk memberi. Tetapi dia berkata, enggak lah. Orang masih banyak yang lebih kaya daripada saya. Yang kaya aja tidak ngasih. Kok saya yang harus ngasih? Karena yang kaya tidak mendapatkan karunia dalam memberi. Ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi, karena kita mendapat karunia memberi, tapi kita mengatakan, alah banyak orang lain yang lebih kaya, kok enak saya terus yang ngasih. Maka kita tidak menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Ya.
Orang-orang yang memberi pimpinan. Kok enak ngasih nasihat, ilmu itu mahal. Ya. Kok enak mau gratisan? Berarti Anda tidak menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang kau dapatkan dari Tuhan. Ya. Jangan semuanya diukur dengan uang. Semua di sini berbicara layani. Berarti kita itu harus mempunyai sikap seorang hamba yang melayani. Ya. Bukan sikap seorang pembantu. Seorang pembantu itu melakukan sesuatu, dia akan dibayar. Ya. Tetapi hamba tidak demikian. Karena hamba itu hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Sehingga setiap dia melakukan sesuatu, dia tidak akan dibayar, tidak bisa mengharapkan bayaran juga. Tugasnya hanya satu, melayani, menyenangkan tuannya. Nah, kita pun di sini sama, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Alkitab berkata bahwa apa yang engkau lakukan, walaupun itu engkau lakukan untuk sesamamu, untuk saudara-saudara seimanmu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, dikatakan. Ya. Jadi bayangkan setiap tindakan kita, pelayanan kita dengan karunia-karunia kita, harus dilakukan seperti untuk Tuhan. Artinya kita harus melakukan yang terbaik. Bukan sekedarnya. Dan saya tekankan kembali tanpa bosan. Karena ini akhir dari akhir zaman. Betapa mendesaknya kehidupan yang seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Berarti setiap kita harus tahu karunia kita apa. Dan jangan iri kepada karunia orang lain. Atau orang lain yang berkarunia berbeda dengan kita. Yang kelihatannya lebih hebat. Nggak usah mau jadi seperti mereka. Ya. Karena tanpa kita sadari kemungkinan besar orang lain pun iri melihat karunia kita. Yang kita lihat, kita pandang, kok sederhana sekali sih karunia saya. Bayangkan orang yang punya karunia kesembuhan, karunia mujizat. Dia tidak bisa mengadakan KKR besar-besaran tanpa ada orang yang berkarunia melayani, tanpa ada orang lain yang berkarunia untuk memberi. Tanpa ada karunia lain yaitu karunia yang memimpin. Bagaimana bisa tanpa pemimpin itu mengadakan KKR besar-besaran? Bagaimana bisa mengadakan KKR besar-besaran tanpa ada yang mau melayani? Dan bagaimana KKR besar-besaran bisa disiapkan tanpa ada uang? Orang yang punya karunia memberi. Jadi sebenarnya setiap karunia itu membutuhkan satu dengan yang lain. Itu saling membutuhkan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan jangan mengacaukan dengan kita itu berusaha melakukan karunia orang lain. Bukan karunia kita sendiri. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena nantinya kita itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ya. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, kalau ini yang dituntut, bukankah setiap kita bertanggung jawab untuk mempelajari, menghafalkan firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan supaya setiap kita bicara tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setiap kita berbicara ada ayat firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Walaupun tanpa disebutkan, ya kan? Bayangkan kalau Anda bicara dengan orang agama lain. Menurut Matius pasal sekian, ayat sekian. Nah, kan enggak enak. Ya. Tapi kalau kita mengatakan, sudahlah ampuni aja orang itu. Kita kan harus saling mengasihi. Nah, ini loh pembicaraan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ketika orang-orang berkata pada kita, susah ya sekarang ekonomi. Kita bisa menjawab, iya, tapi saya percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, menyampaikan firman Tuhan. Duh, sudah lama ya sakit, kok belum kelihatan. Menjadi semakin baik, sembuh, kapan ya? Nah, kita bisa kata, tapi kita tetap harus percaya. Oleh bilur-bilur Yesus, orang itu pasti sembuh. Nah, setiap pembicaraan kita ada firman yang keluar. Bagaimana firman bisa keluar dalam setiap pembicaraan kita kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan? Ya. Anda kalau sudah terbiasa dengan firman Tuhan, Anda akan bisa mengatur firman Tuhan ini menjadi pembicaraan Anda sendiri. Ya. Dan saya mau tekankan, ingat. Dalam setiap firman Tuhan ada kuasa penciptaan. Ya. Firman Tuhan itu mau dibawakan siapa saja. Ingat firmannya sendiri itu mempunyai kuasa untuk mencipta. Bayangkan dekret dari kaisar itu mau dibacakan siapa saja. Itu tetap punya kuasa. Ya kan? Oleh karena itu, mari belajar firman Tuhan dengan benar. Jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan marah kalau ditegur firman Tuhan. Karena ketika kita masih ditegur berarti kita dikasihi. Alkitab katakan. Jangan marah. Jangan tersinggung. Justru kalau setiap firman Tuhan disampaikan, kita tidak pernah merasa ditegur. Berarti Anda sudah dibuang, Anda tidak dianggap anak oleh Tuhan. Ya. Berarti Anda sudah keras sekali. Sehingga itu harus dicairkan nanti di neraka. Ya, di neraka aja dicairkan. Ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, mari kita lihat orang yang melayani di sini dikatakan dituntut untuk melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ada orang yang melayani dalam pujian. Bisakah Anda membedakan orang ini melakukannya karena keahliannya, karena latihannya? Itu tidak salah. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Bahwa orang itu melakukannya karena dagingnya sudah hancur dan sekarang api Roh Kudus yang memimpin dia. Sehingga itu bisa dirasakan. Bisakah Anda membedakan firman Allah disampaikan berdasarkan keahlian seseorang? Karena orang itu belajar sungguh-sungguh. Dan bandingkan dengan orang yang mematikan dagingnya. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Dan ketika dia menyampaikan firman Allah, mungkin sederhana. Tetapi itu menemplak hati mereka. Mengubahkan, membuat orang itu bertobat. Perbedaannya adalah orang yang mengandalkan keahliannya, ilmunya,
itu akan diterima orang yang hanya mengandalkan otaknya, itu akan diterima oleh otak juga yang mendengarnya. Oh bagus khotbahnya, oh lucu khotbahnya. Tetapi orang yang menyampaikan dengan hatinya, itu akan diterima dengan hati juga, sehingga orang itu akan bertobat, tertemplak. Ya. Dan kita butuh ini. Karena itu di sini dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bagaimana dengan apa yang kita lakukan dalam hal apapun juga? Sungguh-sungguhkah kita mengandalkan kuasa Allah? Saya tanpa bosan mau berkata, saya pernah saksikan bagaimana seorang anak muda, sudah pindah dari sini dulu anak muda di tempat ini. Hanya mau melayani di dalam ibadah Pantekosta. Pantekosta, perayaan Pantekosta. Dia berkata begini, kau doakan ya. Sudah setengah bulan persiapan ini cari lagu. Masih kurang 2 aku. Doakan supaya dapat. Doakan supaya dapat. Artinya bahwa dia itu bertanya, Tuhan mau ingin dengar lagu apa? Nanti Tuhan akan tunjukkan lagunya. Bukan kita sudah punya referensi 15 lagu. Ya, oh tiap ibadah pokoknya ambil 3 atau 5 nanti diacak lah. Ibadah selanjutnya diacak lagi, diacak. Bukan seperti itu. Ketika saya menyiapkan firman pun, saya bertanya kepada Tuhan. Sehingga seringkali istri saya berkata, enggak persiapan. Oh sudah, kapan? Tadi pagi. Waktu kita doa, waktu baca Alkitab pagi. Sudah tanya ke Tuhan dan Tuhan sudah berikan. Nah pertanyaannya juga WL, ketika mau menyiapkan tugas pelayanan Anda bertanya apa enggak ke Tuhan? Tuhan ingin dengar lagu apa? Ya. Ingin dengar lagu apa? Ya. Itu perlu. Dan Anda akan lihat hasilnya. Anda akan lihat hasilnya. Jangan seperti yang saya katakan. Jemaat bisa hafal loh. Lagu ini, oh pasti WL-nya ini. Lagunya ini. Oh dari 4 lagu, dari 5 lagu. Ada 3 ini, oh berarti WL-nya ini. Loh, hafal loh jemaat. Jangan. Anda harus tanya ke Tuhan. Saya pergi ke sebuah PD. Ada lagu-lagu lama. Jalan serta Yesus. Diametri dengan yang lain. Loh, kok bisa enak? Atmosfernya itu berubah. Loh, itu lagu lama loh. Jadi jangan terpatok dengan lagu baru. Tapi saya juga mau katakan, jangan terpatok dengan lagu lama. Yang saya mau katakan, engkau harus melayani Tuhan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Allah. Ya. Engkau dipimpin oleh Allah. Engkau sudah mencari Tuhan dan Tuhan melimpahkan kekuatannya kepadamu. Engkau mencari Tuhan dan Tuhan melimpahkan lagu-lagunya kepadamu. Wow, itu sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan nanti atmosfer yang akan terjadi. Seringkali kita hanya melihat orang-orang yang melayani dengan kekuatannya sendiri. Ya. Orang yang melayani dengan kekuatan Allah akan banyak menyendiri dengan Tuhan. Tidak mudah Pak Yusa. Iya, memang tidak mudah. Pelayanan itu tidak mudah. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Pelayanan itu tidak mudah. Kalau mau pelayanan yang memakai kuasa Allah.
Kalau pelayanan yang memakai kekuatan kita sendiri gampang, sudah gampang. Tinggal latihan aja. Ya. Tetapi hasilnya pun nanti berbeda. Orang yang melayani dengan kekuatannya sendiri, ketika itu berhasil, ya bukan tanpa hasil. Ketika itu berhasil, itu akan membawa kita pada kesombongan. Coba kalau udah ada saya, nah Anda akan seperti itu nantinya. Tetapi ketika kita itu mengandalkan kuasa Allah, kita hanya akan menangis karena kita sadar bahwa ini karena Tuhan, bukan karena kita. Akhirnya kita akan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak akan sombong. Kenapa? Orang kuasanya bukan kuasa kita kok. Itu kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja. Supaya Allah dimuliakan. Nah ini tujuannya kan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya mau katakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekarang, sampai sekarang ini. Siapa yang Anda permuliakan dalam hidup? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sampai sekarang, siapa yang kau permuliakan? Apakah kita sedang mempermuliakan Tuhan? Atau kita sedang mempermuliakan diri kita sendiri? Atau kita mempermuliakan denominasi kita sendiri? Ayo, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apakah Allah dimuliakan dalam kehidupan kita? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apakah kita tetap sadar dan percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya? Sehingga kita menjadi tenang menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena segala sesuatunya ada dalam kuasa Tuhan. Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Semuanya akan kacau, ekonomi akan kacau, alam akan kacau. Hubungan masyarakat, hubungan rakyat dengan pemerintah, semuanya akan kacau. Tetapi satu hal yang harus kita pegang. Bahwa Tuhan yang mempunyai semuanya, Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Sehingga dalam semuanya itu, kita harus tetap tenang. Tugas kita berdoa dan terus berdoa. Hidup dalam kasih, melayani sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.